Awalnya aku tak percaya. Dulu, orang yang sering kujahili sekarang menjadi orang yang paling aku sayangi di dunia ini. Ya, mungkin ini adalah anugerah di saat aku bisa merasakan cinta mengalir di dalam hatiku. Namaku Dani, laki-laki berumur 19 tahun, asal dari Kediri yang kini menjalani kuliah di Universitas Indonesia. Hidup di Jakarta beda dengan hidup di Kediri bersama orang tua. Di Jakarta biaya hidup lebih tinggi, beda dengan biaya hidup di Kediri. Saya ingat tanggal 22 Oktober 2020 adalah hari pertamaku masuk kuliah di semester ketiga. Sebelumnya aku diterima di kelas teknik. Benar-benar sedih rasanya karena semua mahasiswanya adalah laki-laki. Aku pergi ke kantin untuk membeli makanan pada saat itu. Karena tahu statusku jomblo, maka tidak ada yang mau menemaniku dalam satu meja untuk makan. Sedih rasanya. Pada saat aku mulai satu suap, kulihat ada perempuan yang ikut makan di dalam satu meja yang sama denganku. Awalnya aku cuek saja. Tapi setelah itu dia memanggil namaku. Dani, apa itu kamu? Setelah itu aku menyadari bahwa perempuan itu adalah Dina, sahabatku dari SD yang sering kujahili dulu. Dia dari kelas ekonomi. Sekaligus dia adalah seseorang yang paling berpengaruh di kampus sebagai ketua BEM. Entah bagaimana dia bisa tumbuh menjadi perempuan yang sangat anggun seperti sekarang. Bahkan kemampuan bicaranya lebih baik daripada aku. Awalnya canggung karena pembicaraannya hanya seputar kabar dan tempat tinggal. Begitulah diriku yang tidak pandai bersosial di kalangan masyarakat. Lalu Dina bertanya, apakah aku sudah punya pasangan? Aku tersipu malu. Kukatakan yang sebenarnya. Lalu dia tertawa. Rasanya ingin mati karena malu. Malang sekali ya nasibku. Setelah menyelesaikan makannya, Dina meminta nomor WA aku. Tanpa ragu, kuberikan nomor WA aku. Setelah itu, dia berterima kasih, lalu Dina pergi. Dalam pikiran, andai saja aku punya pasangan seperti Dina, alangkah bahagianya diriku ini. Ya cukup bermimpi saja hal itu terjadi. Lalu, keajaiban pun terjadi. Keesokan harinya, aku mendapatkan WA pertama dari Dina. Dia ingin bertemu setelah jam pelajaran denganku. Apakah ini pengakuan cinta? Entahlah. Jangan berharap terlalu tinggi. Ingat, diriku siapa. Setelah jam pelajaran berakhir, aku menemui Dina di tempat yang telah ditentukan Dina. Dan inilah yang terjadi. Dina membalikan badan dan mengatakan bahwa dia sudah lama memendam perasaan ini sejak masih SD. Aku hanya tersenyum. Teringat olehnya ketika dia mengatakan jika dirimu masih menjomblo, maka sahabatmu juga akan menjomblo. Ya memang aneh sih. Tapi dia mengatakan bahwa terdapat arti dalam hal tersebut. Setelah kupikirkan dengan dalam, aku mengerti bahwa Dina ternyata juga masih jomblo. Lalu keajaiban muncul dari bibirnya yang manis. Dia bertanya, apakah aku mau menjadi pacarnya? Aku terkejut. Tidak percaya, aku ditembak oleh perempuan yang merupakan sahabatku dulu. Mimpi menjadi kenyataan. Kunyatakan perasaanku pada Dina yang sebenarnya, bahwa aku jatuh cinta kepadanya. Pada suasana romantis sore hari, di bawah matahari terbenam,
akhirnya kami berpacaran. Alangkah bahagianya diriku akhirnya bisa memiliki pacar, apalagi sahabat lamaku dari SD. Karena kami sudah saling kenal, hubungan kami lancar hingga mencapai 2 tahun. Tapi apa yang salah? Hubungan kami hanya sebatas berpegangan tangan saja. Karena saking polosnya Dina, aku ajak tak tega melakukan hubungan yang lebih dari itu. Tapi hal itu hanya berlangsung selama 2 tahun dan setelah itu kami memutuskan untuk menikah dan mengabadikan hubungan kami.